Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya Ventina Yati CGP Kabupaten Garut akan sedikit menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Insya Allah akan saya awali dari bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang diambil. Nah, kita lihat, kita flashback lagi ke belakang bahwa pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya yaitu Ingar Sasung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karsa, dan di tengah memberikan prakarsa atau mampu bekerja sama, dan Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan. Nah, guru yang memiliki karakter tiga ini, Ingar Sasung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, akan menjadi pemimpin pembelajar yang tangguh karena merupakan pemimpin yang disiplin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakatnya. Nah, seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki ketiga ini, insya Allah mereka tidak akan dalam melakukan pengambilan keputusan tidak akan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, juga tidak akan melakukan manipulasi keuangan seperti korupsi dan sebagainya, dan tidak akan melanggar kesusilaan. Mereka akan mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa para pemimpin pembelajaran, guru yang memiliki tiga Ingar Sasung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah, dengan ini merupakan cara untuk membentuk murid menjadi murid yang bahagia, berintegritas, berkarakter, bijak, manusiawi dalam mengatasi masalah. Pemecahan masalah dan kondisi harus menghadirkan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mari kita lihat satu persatu dari karakter atau filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dalam pengambil keputusan yang tadi ya, Ingar Sasung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Kita awali dari Ingar Sasung Tulodo, bahwa Ingar Sasung Tulodo itu artinya adalah di depan memberikan teladan. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran ketika memberikan atau mengambil keputusan harus memberikan contoh yang baik, harus atas pemikiran yang matang, karena setiap keputusan yang diambil oleh guru akan dijadikan teladan oleh peserta didiknya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso. Nah, artinya adalah di tengah membangun karsa. Karsa itu artinya kemauan atau semangat. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan dorongan kepada peserta didik, baik kemauan peserta didik maupun semangat peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yang artinya adalah dari belakang memberikan dorongan. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memberikan dukungan penuh kepada peserta didiknya, baik dukungan secara fisik maupun dukungan secara psikisnya atau moralnya. Nah, ini selanjutnya adalah apakah pengaruh nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang itu bisa mempengaruhi terhadap prinsip pengambilan keputusan. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh ya, ketika nilai seorang guru misalkan sudah luntur idealismenya, maka keputusan yang diambil oleh guru karena dia itu hanya memikirkan misalkan bagaimana mengejar tujuan pribadinya, kemudian ketika mengambil keputusan itu tidak berpihak kepada peserta didik dan cenderung otoriter. Nah, ini adalah artinya nilai-nilai yang ada dalam seseorang atau seorang guru tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebaliknya, ketika seorang guru memiliki nilai yang sangat bagus, dia memiliki keyakinan kepada Allah dan memiliki integritas yang bagus, bahwa dalam dirinya ada nilai keyakinan, semua hal yang dia lakukan, semua hal yang dia putuskan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir atau di hari kiamat nanti, maka ia akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga keputusannya itu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan keputusan yang betul-betul berpihak kepada kemajuan murid. Nah, apakah sesi coaching ketika mendampingi coaching akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Nah, ketika seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran
menjadi coach kepada coachi atau murid-muridnya dengan menggali potensi yang ada peserta didik, tentunya itu akan sangat berpengaruh. Ketika dia mengambil keputusan, maka pasti keputusannya yang berpihak kepada peserta didik, karena dalam coaching itu kan menggali potensi kekuatan yang ada pada peserta didik sehingga bisa mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi sesuatu yang luar biasa untuk peserta didiknya. Kemudian bagaimana tentang pembahasan kasus moral atau etika sebelum dan sesudah adanya konsep tentang paradigma dilema, prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebelumnya ketika kita belum mengetahui ya bahwa adanya paradigma dilema, kemudian ada prinsip resolusi dan ada 9 langkah pengambilan keputusan, maka setiap mengambil keputusan itu tergantung dari nilai-nilai yang ada pada diri seorang guru. Misalkan nilai yang dia yakini seperti apa, itu yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Juga intuisi, misalkan apakah secara intuisi ini termasuk benar atau ini salah. Nah, jadi tidak ada analisa seperti yang ketika setelah diadakan modul 3 ini tentang paradigma dilema dan prinsip resolusi serta 9 langkah pengambilan keputusan, maka disimpulkan bahwa pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada nilai yang ada dari seorang guru dan intuisi yang dimiliki dari seorang guru. Kemudian sehingga bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya sesuai dengan materi yang ada dalam modul 3 ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana didasarkan pada 4 paradigma. Yang pertama adalah individu versus masyarakat. Apakah keputusan yang diambil itu cenderung untuk kepentingan individu atau yang dipilihnya untuk kepentingan masyarakat, atau rasa keadilan versus rasa kasihan. Jadi ketika mengambil keputusan, maka apakah yang diambil itu berdasarkan pada prinsip keadilan bahwa semuanya diperlakukan sama, atau ada unsur kasihan karena ada kebajikan di dalamnya, atau kebenaran versus kesetiaan. Apakah yang dipilih itu berdasarkan kebenaran, kejujuran secara umum, atau karena ada sesuatu hal kita sudah berkomitmen sehingga harus bersikap setia terhadap komitmen yang sudah dibuat. Apakah keputusan yang diambil itu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kebutuhan jangka pendek baik misalkan, atau ketika jangka panjang bahwa hal ini baik. Kemudian selanjutnya adalah prinsip resolusi yang harus dijadikan pedoman supaya keputusan yang diambil itu tepat, yaitu prinsip resolusi. Prinsip resolusi itu yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Jadi berpikir hasil akhir yang dicapai itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, atau berpikir berbasis peraturan. Apakah yang akan diambil itu berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli, bahwa yang kita putuskan itu karena kita peduli terhadap sesuatu yang kita perjuangkan. Kemudian ada 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nah, sesuatu yang bertentangan itu di dalamnya apa, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan selanjutnya adalah ada pengujian benar atau salah. Yang pertama ada uji legal, kemudian uji regulasi atau profesionalitas, kemudian yang ketiga ada uji intuisi dan uji halaman depan koran dan uji panutan. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema, dan yang kedelapan membuat keputusan, yang kesembilan lihat lagi keputusan dan lakukan refleksi. Kemudian selanjutnya adalah kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika. Ada beberapa kesulitan, diantaranya adalah nilai dan budaya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nilai dan budaya yang dianut oleh lingkungan masyarakat sekitar itu apakah yang terjadi, sehingga ini membuat sedikit kesulitan ketika mengambil keputusan. Juga paradigma berpikir yang
misalkan apa sih kecenderungannya, paradigmanya seperti apa, sehingga ini juga menjadi bagian dari kesulitan. Kemudian untuk skala prioritas, hal apa yang diprioritaskan, apakah yang diprioritaskan itu A, B, C, D, nah itu juga merupakan bagian dari kesulitan. Nah, kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat itu ketika kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, ketika memberikan pengambilan keputusan yang tepat, maka akan sangat berpengaruh untuk membentuk lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Juga akan terciptanya murid yang merdeka belajar dan terciptanya atau tergalinya bakat dan potensi murid. Nah, ini intinya disimpulkan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana masa depan murid yang gemilang atau masa depan murid yang sebaliknya. Nah, kesimpulannya guru sebagai yang berfokus menjadi pendidik dan pengajar, bahwa bagaimana yang paling pokok itu menanamkan budi atau karakter peserta didik. Nah, melalui budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah atau di kelas, misalkan budaya 5S, sopan, santun, senyum, dan sebagainya. Kemudian ditunjang lagi dengan pembelajaran sosial emosional yang bagaimana melatih empati, melatih sosial. Nah, ini akan sangat membantu guru dalam mengambil keputusan secara tepat. Apalagi ditunjang dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pembelajaran itu mengadaptasi bagaimana kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya audio seperti apa, visual, dan kinestetik. Maka ini juga akan sangat mendukung bagaimana seorang guru mampu mengambil keputusan yang bagus, ditunjang dengan bagaimana mendampingi coaching atau kegiatan coaching, guru sebagai coach yang bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk menggali potensi yang ada pada peserta didik. Itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan yang hebat, mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau berpihak pada murid, dan sehingga terciptanya murid merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.